Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. K seperti biasa bakal Mr. K sajin First React Chapter 1140 khusus buat kalian semua. Siapin cemilan, makanan, minuman, dan tanpa babi buka jelas, monggo enjoy react-nya. Chapter 1140 mengambil judul Scooper Gaban. Karena memang di chapter ya, setidaknya setengah sampai sepertiga akhir chapter ya, fokus menyorot karakterisasi dari Scooper Gaban, tangan kiri sang raja bajak laut. Buat cover packnya masih melanjutkan story William Yamato, di mana kita diperlihatkan ulti yang terikat di dashboard, tengah dipermainkan dengan pedang-pedang yang diarahkan padanya. Bahkan beberapa ada yang mengenai tubuhnya sampai terluka. Meski demikian ya, ulti tetap bisa mengancam bahwa sesuatu jika terjadi pada Pitan alias adiknya akan membawa semuanya ke dasar neraka. Munculnya Wushu ini menambah daftar panjang soal nasib Beast Pirate usai perang Onigashima. Mungkin di lain waktu kita bisa bahas nasib mereka semua di konten terpisah ya. Ya, saatnya breakdown cover story lah ya. Oke, sekarang kita ke story utamanya. Melanjutkan upaya merebut kunci dari Gaban, Luffy nampak ogah-ogahan untuk merebutnya. Ia cuma ingin diberikan secepatnya. Sedangkan Rod bertanya, mengapa hiasan atau panggilan Gaban dari para warga Elbaf melakukan hal ini. Tapi Gaban mengabaikannya, dan menyorot soal keinginan Luffy yang ingin mencuri kunci itu. So, tanpa bicara lagi, Luffy bergerak menyerang. Terus Zoro ketika teringat soal perkataan Kolon tentang sang ayah yang dulunya bajak laut, lalu tak ada satupun prajurit Elbaf yang bisa mengalahkannya. Keren juga ya, kalau selevel raksasa Elbaf gak ada yang bisa ngalahin Gaban. Dulu peta kekuatan Roger Pirates kayaknya bener-bener semuanya monster ya. Rebutan kunci dimulai. Satu percobaan gak dapat, 2, 3 hingga berkali-kali upaya juga gak menemukan hasil. Malah mudah aja Gaban menghindari semua hal ini kayak dimain-mainin Orbaka Sencho re. Luffy yang geram curhat kalau ia cuman mau buru-buru ke Loki, terus bisa balik buat makan. Yaps, utamanya memang makanan re bagi Orbaka Sencho. Gaban menegaskan ya misal begitu, coba rebut aja. Serangan Luffy lainnya gagal. Kini giliran Gaban menggunakan kunci yang dari tadi dia pegang, serta kuncinya kali ini dilapisi Haki, mengeluarkan petir hitam pula, pertanda ini adalah Kiraja mungkin ya. Sebuah serangan mengandalkan kepala kunci menghasilkan serang luar biasa. Nami juga menyadari bahwa Gaban sangat kuat dan nampaknya Luffy kayak telat menghindar. Karena setelahnya Luffy muncul dari reruntuhan, pertanda Orbaka Sencho udah kena geprek sama kepala kunci ini. Luffy yang makin marah ya, coba diprovokasi oleh Gaban perihal topi jerami yang terlihat bagus. Itu lebih cocok buat Luffy dibandingkan helm yang saat ini Luffy kenakan. Luffy lalu makin gencar memberikan serangan dengan teknik layaknya Gomu no Gatling. Bedanya bukan tinju melainkan telapak tangan terbuka. Ucapan Gaban sebelumnya, ia jawab bahwa topi jerami ini adalah harta yang Shanks percayakan padanya. Gaban makin ngeledek di sini. Jadi cuman dipercayain, gak dikasih cuman-cuma. Pelit banget itu orang. Gaban ini gak tahu ya, kadang orang di Konoha juga dikasih kepercayaan aja gak bisa, biar kata para Hokage-nya sekalipun. Back to story, Luffy kian panas, apalagi Shanks diajak pelit, marahin Gaban karena ia gak tahu apa-apa. Belum sepenuhnya Luffy ngomong ya, sekarang Gaban balik nyerang dan on point pula. Omongan Luffy terhenti sebab bagian bawah kunci masuk ke mulutnya. Emang gak bikin Luffy terluka, tapi cukup buat bikin kepala Luffy berbuntak kotak kayak Adudu si alien pencari coklat gitu loh. Usai kemakan itu kunci, serangan serius Gaban akhirnya tiba, mengeluarkan 2 kapak. Gaban menyerangnya dengan teknik Yasutakeru. Dan Luffy, wow, kaget kaget dengan ekspresi kocak, sedangkan Zoro meminta Luffy buat segera menghindar. Di sini Luffy nampak berhasil menghindar. Serangan Gaban benar-benar gila ke segala arah lah ya. Sampai kemudian Zoro yang selama ini jadi penonton akhirnya turun tangan. Serangan membabi buta pun berhasil terhindarkan, tetapi efek attack dari Gaban ya sampai menghancurkan satu menara kastil. Bukan kaleng-kaleng sih, paling tangan kirinya Roger ini benar-benar bisa fatal itu semisal Luffy kena. Di sini Gaban memuji dalam hati sambil tersenyum saat melihat aksi Zoro, menyebut Luffy punya kru yang hebat. Kasihan Sanji gak kebagian spot kalau soal beginian ya. Zoro terus yang dapat jatah. Sabar ya fans Sanji. Melihat efek serangan Gaban ini ya, makin bikin Nami serta Rod shock. Kemudian Zoro dan Luffy masuk ke mode lebih serius ya. Luffy berubah ke form Gear 5-nya, berwujud serba putih beserta leburan dari pakaian Vikingnya. Makanya gak heran ya Luffy jadi kayak punya tanduk. Buat Zoro ia masuk ke mode siap tempur Shantoryu dengan petir hitam di sekitarnya, pertanda Kiraja siap ikut menghajar.
lagi-lagi apa? Lagi-lagi gak ada Sanji. Gaban langsung menyadari wujud putih Luffy, Rek. Ya iyalah ya, dia kan udah dapat spoiler dari Laugh-Tale. Duet Zoro dan Luffy siap memberi pembalasan, Gaban malah angkat tangan. Yaps, kalian gak salah dengar, Gaban menyerah, Rek. Dan posenya kayak template meme yang absolut cinema lah ya. Tetapi baik Zoro dan Luffy udah telat, sehingga terlanjur nyerang gak bisa berhenti, bikin mereka nyusrup ke reruntuhan. Luffy Zoro makin mengamuk, Rek. Tapi Gaban klaim cuma bercanda kok. Padahal Luffy merasakan niat membunuh Gaban sebelumnya. Gaban santai aja, Rek. Balesin kan ujungnya kalian gak mati. Terus apa masalahnya? Kunci Loki pun diserahkan begitu aja. Rod sempat ingin spill soal siapa kakek-kakek ini sebenarnya, namun Gaban menahannya. Nah, sambil mengenakan topi, Gaban memberi salam. Selama Elbaf tetap aman, kalian bisa mengunjungi dirinya lagi saat kalian akan berlayar meninggalkan pulau. Dibalas deh sama Zoro Luffy, ia gak sudi melakukannya serta gak mau nemuin, tapi tetap berterima kasih karena udah ngasih kuncinya. Gaban pun teringat obrolan dia sama Shanks di masa lalu soal dirinya yang sebenarnya cukup yakin berdasarkan kata-kata Shanks buat percaya ke Luffy. Namun, Shanks jawab dengan enteng, Rek, untuk membiarkan Gaban bebas melakukan apapun. Gila ya ini Shanks, kalau bisa prediksi Luffy datang ke Elbaf mending ini ya, sampai detail mau ngambil kunci buat Loki. Apa jangan-jangan ada konspirasi Shanks sengaja mempertemukan Luffy dan Loki? We'll wait and see, oke? Eits, ini belum selesai, Rek. Kita pindah ke Water School. Di sana, anak-anak heboh laporan ke Anggi soal burung aneh yang terbang. Tapi ketika Anggi lihat burungnya, udah gak ada. Gak taunya itu Shamrock dan Gunko. Memanfaatkan kekuatan dari Gunko, panahannya dibentuk sedemikian rupa jadi burung. Keduanya cukup kaget Elbaf punya sekolah. Sekarang ya, Gunko mengaktifkan Abyss atau pentagram, lingkaran sihir teleportasi atau pemanggil. Yang mana kali ini yang datang adalah 2 Gas Knight sekaligus. Wah, fix ya. Kekuatan ini gak mutlak milik Gorosei aja. Pertama, dengan baju yang belum lengkap, pakai kutang dan celana pendek doang. Shen Shomers dari keluarga Shepard. Ia berbicara menggunakan Denden Musire, melaporkan soal suplai makanan. Gak pengen para penguasa kelaparan. Terus minta dikasih waktu buat ganti baju dan bersiap-siap. Dia kayaknya masih gak ngeh udah pindah tempat. Terus nyalahin sinyal transmisi. Kedua, Shen Gillingham dari keluarga Limoshev. Ia nampak terburu-buru seperti telat, karena ya dia ngaku emang ketiduran. Terus gak tahu pula disuruh pergi kemana. Ia berpakaian lebih lengkap, tapi kalau versi spoiler itu terlihat keren kan doi. Mitologi Kirin. Ternyata pas muncul lebih mirip naganya Momo versi make helm. Lucu banget sih Rek penampilannya. Lehernya panjang banget pula. Astaga. Kadang ekspektasi kita terhadap Oda itu emang harus diminimalisir seminimal mungkin, Pak. Bahkan kalian gak bakal ngelihat ada tanda-tanda kejahatan dari Shen Gillingham, dari Buah Iblis Mythical Zone-nya ini. Ya gimana nggak dilihat sih, Pak? Ada tapinya sih, ia muncul dengan leher diselimuti awan putih. Semisal ia adalah pemakan buah iblis, itu artinya bisa aja dia udah awak kening. Masih gak sadar ya? Summers nanya kenapa Shamrock dan Gunko di rumahnya. Terus Gunko menyingkirkan tatapannya karena malu. Sampai kemudian ya bersamaan Summers dan Gillingham sadar ia udah di Elbaf. Nah di sini ya, Summer protes soal pemanggilan tiba-tiba namun lanjut berpakaian. Sedangkan Gillingham mengagumi besarnya Elbaf. Terus Shamrock heran kenapa kok bisa kepanggil 2. Rupanya salah satu ada yang diutus untuk memerintahkan Shamrock kembali. Terus dari perkataan Shamrock ya, diketahui para Gas Knight terlihat dikumpulkan terkait dengan krisis yang terjadi usai Reverie. Kehadiran Shamrock sangat penting. Next, Summers nanya misinya apa? Kenapa ke tempat yang tidak terafiliasi WG alias World Government ya? Apa Shamrock ingin mengunjungi makam Harald? Pertanyaan Summers jujur memperkuat asumsi Mr. K kalau dulu sempat ada Kong Kali Kong, sang mantan raja ini sama pihak Tenryubito Asu. Nah, usai dijelaskan ya, terungkap misi kali ini itu menculik anak-anak ke Holy Land. Summers sedikit bergumam, masalahnya kan anak-anak bakal gak muat di saku. Terus Gillingham juga bergumam Di sini pun diketahui penggunaan pentagram untuk melewati Abyss hanya bisa dilakukan ke mereka yang punya tanda. Pilihannya cuma dibawa pakai kapal dan Gillingham kelihatannya males-malesan. Keluhan Gillingham ditanggapi sinis oleh Gunko. Nah, chapter ini ditutup dengan wajah jahat dari Shamrock. Di dialog terakhirnya, Shamrock mengatakan, dengan kekuatan yang kau miliki, mari kita ubah ini menjadi sebuah permainan. Permainan apa itu? Semoga bukan permainan insiden Get Valley.
Jangan lupa ya, next week no break. Well, jadi kita bakal menikmati One Piece dengan keseruan yang heboh ke depannya. Nah, chapter yang menjelaskan cukup banyak kali ini, Re, soal kekuatan Gaban yang sangat superior. Kalian gak bisa berharap Gaban bisa beraksi lebih menggurui Luffy layaknya Roy Lake. Udah beda situasi, Re. Luffy udah lebih kuat dibanding pertemuannya dengan Roy Lake. Gaban pun bukan di masa prime-nya. Lalu soal God Knight diperlihatkan makin menunjukkan aksinya, apalagi soal permainan yang dimaksud Shamrock. Elbaf siap-siap chaos dah. Pertanyaannya, sudah waktunya kah Dragon dan pasukan revolusioner beraksi? We will be there no matter what. And then itu dulu buat Mr. G versi decknya ya. Kalau kalian suka silahkan like-nya, dan jangan lupa selalu stay tune dengan bell dipencet. Ya, subscribe lah ya. Oke? So, thank you BTW udah nemenin Mr. K di versi kali ini. See you again next time. Adios, segera menos. Stay safe, one, salam, adiberia.